Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa bertemu lagi di dalam Renungan 79 keluarga Jemaat GBDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, mari kita selalu tetap setia untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita mau sama-sama mengucapkan salam revival. Dengan iman kita pasti akan mengalami perubahan menjadi berkat. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema orang baik dan si penipu. Kita akan melihat Amsal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam ayat ini kita menemukan ada dua macam sifat manusia, dua macam sifat orang yang diperlihatkan, yaitu baik dan penipu. Nah, siapa orang baik dan siapa si penipu? Si penipu ini adalah orang jahat. Siapa mereka di dalam pandangan Tuhan? Orang baik adalah orang yang setiap saat melakukan sesuatu yang baik. Orang baik melakukan sesuatu yang baik, mengerjakan sesuatu yang baik, yang disukai oleh Allah dan manusia. Jadi bukan hanya disukai oleh manusia, tetapi perbuatan yang disukai oleh Tuhan, yang dikenan oleh Tuhan. Dan tentunya perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Perbuatan yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Berbeda dengan si penipu di dalam ayat ini atau orang jahat. Orang yang selalu, firman Tuhan katakan, merancangkan kejahatan dalam hatinya. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, si penipu dikatakan, tapi orang yang merancangkan kejahatannya akan menerima hukuman. Si penipu merancangkan kejahatan karena dia adalah orang jahat. Jadi apa yang dirancangkan adalah kejahatan. Tetapi kita bersyukur kita adalah orang benar, orang baik. Karena kita percaya Allah hanya menghendaki orang baik yang melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Karena hanya mereka yang dikenan oleh Tuhan. Kita lihat perbuatan baik ini berbicara banyak hal. Yang tentunya perbuatan yang tidak disukai oleh si penipu, perbuatan baik nggak disukai oleh si penipu, atau orang jahat, Dan kita akan melihat, yang pertama, kesetiaan dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Jadi perbuatan baik yang pertama adalah kesetiaan dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh orang baik. Sesuatu yang dikenan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kesetiaan dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Di hari-hari ini jemaat Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan terus mengajak kita untuk tetap setia dalam melayani Tuhan. Yang belum melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Tetap setia beribadah. Yang mungkin hari ini belum datang beribadah, mari kita beribadah. Beribadah juga bukan hanya ketika kita datang ke gereja, tapi bagaimana kita saat ada di rumah kita beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, itu beribadah, melayani Tuhan. Kita mengembalikan setiap pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Itu adalah orang yang setia dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, perbuatan baik berbicara menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Baik dalam perkataan dan perbuatan. Itu sebabnya saya katakan ini perbuatan yang baik, menjadi orang baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia.
Jadi bukan hanya di hadapan manusia kita baik, ya, tapi di hadapan Allah juga kita baik. Perbuatan baik di hadapan Allah yang harus kita lakukan adalah menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Ya. Dalam perkataan kita, perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang menguatkan orang lain, perkataan yang sopan, ya, bukan perkataan-perkataan makian. Ya. Di luar sana ada begitu banyak perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita gak boleh menjadi serupa dengan dunia, menjadi serupa dengan mereka yang memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak kudus. Perbuatan yang kudus, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Mari setiap kehidupan kita jemaat Tuhan, baik perkataan dan tindakan kita, itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Firman Tuhan katakan tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Nasihat firman Tuhan, kejar kekudusan. Perkataan, perbuatan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 bagian B dikatakan, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan suka kepada orang yang rendah hati. Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Hidup dalam kerendahan hati itu adalah perbuatan baik. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Allah berkenan dengan perbuatan seperti itu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Allah menentang orang yang congkak. Tuhan gak senang dengan orang yang tinggi hati. Dan yang keempat kita lihat, perbuatan baik. Ini juga berbicara tentang suka memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Baik kita memberikan materi, kita mendoakan mereka. Karena salah satu nasihat firman Allah kita lihat orang Kristen itu harus selalu dan terus berbuat baik kepada semua orang. Jadi bukan hanya kita memberi kalau ada kelebihan kita memberi kepada mereka. Memperhatikan keadaan mereka, tapi kita juga bisa mendoakan mereka, memotivasi mereka, memberikan semangat kepada mereka, berteman dengan setiap mereka yang membutuhkan. Di dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu atau jangan bosan-bosan melakukan perbuatan baik. Sebab itu adalah perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kekristenan memang mengajarkan kita bukan karena perbuatan baik dalam hal memberi, yang dikatakan amal baik, amal ibadah. Bukan karena itu kita tuh masuk surga, tetapi kita diselamatkan hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus. Namun sebagai orang percaya, orang yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, berbuat baik kepada semua orang, itu adalah suatu keharusan. Buah dari keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ini merupakan bukti kita memiliki iman yang bertumbuh, yang memahami firman Allah. Jadi orang yang demikian ketika kita melakukan perbuatan baik, sebagai orang baik, ada beberapa poin yang kita lihat tadi. Yang bukan hanya menyenangkan manusia tapi terlebih menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan hal itu membuktikan kita adalah orang-orang yang bertumbuh iman kita. Orang-orang yang bertumbuh rohani kita.
yang dewasa di dalam Tuhan, yang bukan hanya pendengar firman Allah, tetapi kita memahami firman Allah, kita mengerti apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Masih banyak lagi tentang perbuatan baik ya di dalam Alkitab yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya. Orang yang disebut sebagai orang baik, banyak yang harus kita lakukan. Saya percaya hanya orang baik yang dapat melakukan perbuatan baik. Amin. Hidup di dunia hanya sementara. Berarti menjadi orang baik adalah kesempatan. Entah berapa lama kita dipercayakan Tuhan hidup dalam dunia ini. Itulah kesempatan kita menjadi orang baik, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus mau kita tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Ada pujian katakan hidup harus menjadi berkat. Hidup harus disukai. Hidup harus dikenan oleh Allah ya, dan juga manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Dan sebelumnya saya berterima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya setiap renungan yang kita dengar itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita memahami, mengerti setiap firman Tuhan, dan kita bukan hanya mendengar tetapi kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, banyak mungkin yang menjadi pergumulan kita. Bapak Ibu bisa menyalurkan itu dalam chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mempergunakan setiap kesempatan itu, setiap waktu yang ada untuk kami boleh menjadi orang baik. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan dalam setiap perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan dan juga manusia. Itu sebabnya Tuhan ajar kami untuk memperhatikan setiap perkataan kami, setiap tindakan kami. Jadikan kami orang-orang yang mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan, melakukan banyak hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Engkau berkenan akan semua itu dan Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi kami yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi kami yang tulus hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin.